Guys, bayangin kamu baru sampai. Belum makan apa-apa. Tapi kamu udah kaget duluan lihat harganya. Nah, yang bikin tambah aneh, tempatnya rame banget. Antrean panjang, kursi hampir full. Jadi gini guys, kalau cuma murah doang, harusnya gampang ditiru. Tapi kok nggak semua yang murah bisa segini ramenya? Waduh, bisnis makanan itu biasanya margin tepis guys. Salah hitung dikit aja bisa bocor tiap hari. Nah, berarti misterinya bukan enak atau enggak. Misterinya, murah tapi nggak boncos, itu caranya gimana? Jadi gini, bisa aja jawabannya bukan dirasa, tapi di cara orang datang, cara orang pesan, dan cara dapur gerak. Nah, soal kenapa orang ikut antre, Robert Cialdini nyebut ini social proof. Kalau banyak orang milih, kita auto-mikir itu layak dicoba. Tapi pertanyaannya, gimana caranya antrean itu berubah jadi duit, bukan cuma keramaian? Bayangin ya guys, kamu datang niatnya cuma mie, tapi kok seringnya pulang bawa lebih dari satu item. Nah, ini titik yang jarang dibahas. Yang dicari bisnis bukan untung gede per porsi, tapi rame stabil dan transaksi jalan terus. Waduh, rame itu malah bisa jadi bencana kalau dapurnya lemot. Jadi kalau mereka berani murah plus rame, berarti dapurnya punya ritme. Jadi gini guys, ada istilah di marketing, loss leader. Barang pemancing bikin orang masuk, terus biasanya ada item lain yang bikin total belanja naik. Nah, pertanyaannya, pemancing itu yang mana dan penambahnya itu yang mana? Nah, kalau udah kebayang, berarti murah itu bukan akhir cerita. Itu cuma pintu masuk ke permainan yang lebih besar. Tapi guys, banyak orang salah kaprah. Mereka cuma tiru harganya. Padahal yang bikin menang itu mesinnya. Jadi gini, di video ini kita bakal bongkar satu-satu. Kenapa antrean jadi magnet? Kenapa pesanan bisa nambah? Dan gimana dapurnya tetap ngebut? Oke guys, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu. Kenapa orang rela antre? Nah, apa yang sebenarnya dibeli orang waktu mereka mau nunggu? Oke guys, kita mulai dari hal paling kelihatan, antrean. Bayangin, kamu belum makan, tapi kamu udah percaya ini worth it. Jadi gini, kata Robert Cialdini itu namanya social proof. Kalau rame, kita auto mikir itu layak dicoba. Nah, tapi rame doang nggak cukup. Gimana caranya rame itu jadi keputusan beli? Nah, yang lucu, makin panjang antreannya, kadang makin naik gengsinya. Waduh, kayak ada rasa, kalau nunggu berarti ini spesial. Tapi guys, antrean juga bisa bikin orang cabut kalau rasanya nggak gerak. Jadi kuncinya bukan cuma rame, tapi terlihat maju. Bayangin kamu nunggu tanpa tahu kapan selesai. Itu kerasa lebih lama. Tapi begitu ada nomor antrean atau panggilan, otak jadi lebih tenang. Nah, mereka ngatur rasa tenang itu pakai apa? Terus ada jebakan halus, sunk cost fallacy. Kata Arkes and Bloomer, kalau kita udah bayar pakai waktu, kita jadi mikir, udah tanggung, lanjut aja. Nah, mereka manfaatin momen tanggung ini gimana? Nah, kalau antre bareng temen, nunggu jadi nggak kerasa. Ngobrol, ketawa, scroll, antrean berubah jadi tempat nongkrong versi berdiri. Jadi gini guys, kalau tempatnya cocok buat anak sekolah kampus, antre itu bukan beban, tapi bagian dari ritual. Tapi ritual ini bahaya kalau vibe-nya salah. Nah, vibe yang bener itu kayak apa? Waduh, yang sering orang lupa, antrean itu iklan yang jalan sendiri. Orang lewat lihat rame, langsung kepo. Nah, kepo ini bisa jadi gratisan besar kalau diarahkan dengan benar. Tapi kalau antreannya bikin orang kesel, misal ada yang nyelak, itu bisa rusak semuanya. Jadi pasti ada rem sosial atau sistem yang bikin tetap tertib. Remnya apa ya? Nah, begitu kamu udah deket pintu, kamu bukan cuma nunggu, kamu udah keburu komit. Dan makin deket pintu, makin kecil kemungkinan kamu batal. Jadi gini guys, antrean itu sebenarnya filter. Yang bertahan biasanya yang paling niat. Dan orang yang niat itu biasanya juga lebih gampang ya nambah pesanan. Waduh, ini penting. Kalau mereka bisa bikin orang betah nunggu, berarti mereka jago ngatur ekspektasi. Karena nunggu itu bukan soal menit, tapi soal perasaan. Nah, perasaan ini diatur pakai apa? Oke, sekarang kita udah kebayang. Antrean itu bukan kebetulan, itu bagian dari mesin. Tapi guys, mesin sebenarnya baru kelihatan pas kamu pegang menu. Nah, di bab 2 kita bongkar kenapa kamu yang niatnya mie doang bisa kepleset jadi mie plus ini plus itu. Pertanyaannya, pemicu pertama yang bikin kamu nambah itu urutan menu, nama menu, atau teman kamu? Oke guys, masuk bab 2. Bayangin kamu udah pegang menu, niatnya simpel, mie doang. Nah, pas lihat daftar menu,
Otak kamu langsung mikir, waduh, kalau cuma mie doang kok kayak kurang. Jadi gini guys, yang bikin bahaya itu kata sekalian. Sekalian tambah dimsum, sekalian minum, padahal awalnya hemat. Bayangin kamu bareng temen kamu pesan pendamping, kamu jadi mikir, waduh, masa gue enggak? Nah, terus kamu lihat nampannya, sekali nambah satu, kok jadi pengen biar komplit. Ini nyambung sama konsep choice architecture di buku Nudge. Thaler and Sunstein bilang, cara pilihan ditata itu bisa ngedorong keputusan tanpa maksa. Nah, pertanyaannya, yang ngedorong kamu itu urutan menu, highlight, atau cara nyebutnya. Jadi gini guys, habis antre, kamu pengen cepet beres. Nah, pas buru-buru itu, kita makin gampang ambil opsi yang kelihatan normal. Waduh, dan lucunya, add-on kecil itu terasa cuma sedikit. Padahal kalau semua orang nambah, jadinya gede banget. Nah, di titik ini kamu udah nggak mikir nambah. Kamu mikirnya bikin pesanan benar. Itu beda banget guys. Dan ada efek yang sering dipakai di pilihan 3 opsi. Decoy effect. Ada opsi nanggung yang bikin opsi target kelihatan paling worth it. Huber, Payne, Puto, 1982, ngebahas ini sebagai asymmetrically dominated alternative. Nah, decoy-nya biasanya disembunyiin di mana? Jadi gini guys, kalau kamu udah ke bawah worth it, kamu jadi gampang bilang, ya udah tambah 1. Dan dari 1, biasanya kedua. Nah, kalau pesanan makin banyak, harusnya makin lama. Tapi kok di tempat kayak gini, pesanan tetap bisa ngalir. Waduh, berarti jawabannya bukan menu doang. Ada sistem di belakang yang bikin order numpuk tapi nggak meledak. Jadi gini guys, bab 2 intinya, kamu nambah bukan karena dipaksa, tapi karena diarahkan halus lewat pilihan yang kelihatan wajar. Oke, bab berikutnya kita masuk ke tempat paling krusial, dapur. Karena kalau dapurnya nggak ngebut, strategi nambah ini harusnya gagal. Nah, dapurnya main trik apa? Oke guys, sekarang kita masuk ke tempat yang jarang dilihat orang, dapur. Soalnya rame itu gampang, yang susah itu rame tapi tetap rati. Bayangin pesanan numpuk, tapi kok keluar cepat terus. Nah, berarti mereka bukan sekadar cepat masak, tapi cepat ngatur alur. Jadi gini guys, dapur cepat itu biasanya menang di hal receh, ngurangin langkah. Nggak banyak muter, nggak banyak bolak-balik. Waduh, kalau satu titik doang macet, yang lain ikut macet semua. Nah, pertanyaannya, titik macet itu biasanya direbus mie, plating, atau minuman. Ini nyambung sama teori of constraints-nya Eliyahu M. Goldratt, guys. Sistem itu secepat bottleneck-nya. Nah, mereka fokus beresin bottleneck duluan, bukan ngedit hal kecil-kecil. Jadi gini, begitu bottleneck beres, output naik tanpa harus nambah orang banyak-banyak. Itu yang bikin biaya nggak ikut meledak. Nah, rahasia lain, mereka bikin proses yang seragam. Jadi siapapun yang masak, hasilnya mirip, bukan ngandelin mood chef. Terus ada konsep lean-nya Toyota Production System. Intinya buang waste, mudah, nunggu, gerakan nggak perlu, stok numpuk. Nah guys, dapur cepat itu biasanya jago banget motong nunggu. Bayangin ya, yang paling bikin rugi itu bukan bahan, tapi waktu nganggur. 1 menit nunggu dikali ratusan order, itu udah kerasa banget. Jadi gini guys, biasanya yang ribet-ribet itu disiapin sebelum jam rame. Jadi pas rush hour tinggal eksekusi, bukan mikir. Waduh, dan ini penting, porsi harus stabil. Kalau porsi kebablasan dikit-dikit, lama-lama bocor halus. Nah, kontrol porsi itu pakai alat, SOP, atau dua-duanya. Dan kalau kamu perhatiin, dapur yang rapi itu bukan yang paling heboh, tapi yang gerakannya kayak koreografi. Semua tahu tugasnya. Nah guys, kalau dapur udah ngebut, efeknya ke depan itu gede. Antrean tetap jalan, orang nggak keburu kapok, dan repeat makin gampang. Tapi dapur ngebut doang belum cukup. Soalnya begitu cabang makin banyak, tantangannya pindah, pasokan dan konsistensi. Kalau bahan telat, dapur secanggih apapun bisa stuck. Oke guys, jadi habis ini kita naik ke bab 4. Gimana mereka bikin ekspansi malah bikin mesin makin kuat. Pertanyaannya, makin banyak cabang itu bantu murahnya dari sisi mana dulu? Oke guys, bab 4 ini kita naik level. Bukan lagi cuma mie dan dapur, tapi peta cabang. Kok bisa makin banyak cabang malah makin kuat? Jadi gini, kalau cabang makin dekat ke kampus, kos-kosan, tempat nongkrong, orang jadi gampang mampir. Murah,
plus dekat sama dengan kebiasaan. Nah, kebiasaan ini dibentuk lewat apa? Waduh, dan kalau satu kota punya beberapa cabang, kamu kayak ketemu terus sama brand itu. Otak jadi auto makan apa ya? Kepikir itu duluan. Kok bisa nempel segitunya? Nah, cabang banyak itu bikin promosi terasa gratis. Soalnya orang sendiri yang bikin konten. Sini rame. Tapi, rame tanpa kontrol itu bisa jadi chaos. Kontrolnya di mana? Jadi gini guys, ekspansi itu juga bikin belanja bahan jadi lebih kuat. Karena kalau beli makin banyak, biasanya harga per unit bisa turun. Pertanyaannya, turunnya di bagian apa dulu? Ini nyambung sama teori economy of scale. Makin gede skala, rata-rata biaya bisa makin rendah. Tapi ingat guys, skala juga bisa bahaya kalau stoknya kebanyakan. Nah, gimana biar skala turun biaya tapi nggak jadi waste? Waduh, tantangan terbesar ekspansi itu bukan buka cabang, tapi jaga rasa dan ritme tetap mirip. Karena sekali beda, orang langsung ngomel. Nah, mereka nyamain itu lewat apa? Jadi gini, biasanya ada yang distandarin super ketat. Porsi, waktu masak, sampai cara plating. Tapi guys, yang paling susah distandarin itu manusianya. Gimana cara mereka bikin SDM tetap satu vibe? Nah, cabang banyak juga bikin sistem makin matang. Setiap cabang itu kayak uji coba, jadi mereka belajar dan makin rapi. Tapi, gimana caranya belajar cepat tanpa bikin pelanggan jadi korban? Waduh, kalau udah banyak cabang, mereka juga bisa bikin jadwal bahan dan produksi lebih ngeh. Jadi dapur nggak kehabisan di jam rame. Pertanyaannya, mereka ngatur pasokan pakai pola apa? Jadi gini guys, kalau cabang makin rapat di satu kota, itu bikin benteng juga. Kompetitor jadi susah nyelip karena kamu udah keburu familiar. Tapi benteng ini dibangun dari apa dulu? Harga, lokasi, atau pengalaman? Nah, yang bikin makin ngeri, kalau mesin udah muter, promosi jadi makin enteng. Rame makin rutin, biaya makin turun, itu kayak roda yang makin lama makin kencang. Tapi, awalnya muter dari mana dulu? Ini nyambung sama konsep flywheel dari Jim Collins. Dorong pelan-pelan, lama-lama jadi momentum. Jadi bukan ada satu momen ajaib, tapi dorongan kecil yang konsisten. Nah, dorongan kecil versi mereka yang paling kerasa itu apa? Oke, jadi kesimpulan bab 4, ekspansi itu bukan cuma nambah cabang. Ekspansi itu bikin biaya turun, brand nempel, dan sistem makin rapi, kalau mesinnya benar. Tapi guys, tetap ada pertanyaan terakhir. Nah, habis ini kita masuk klimaks dan resolusi. Kita benar-benar jawab, untungnya ngumpul dari mana, dan kenapa jual murah itu justru bisa jadi cara ngunci permainan. Siap? Oke bro, sekarang kita jawab pertanyaan yang dari tadi ngeganjal. Kok bisa murah tapi tetap untung? Jadi gini guys, kebanyakan orang salah paham. Mereka kira murah itu diskon. Padahal murah itu pintu masuk, biar orang nggak mikir lama buat coba. Nah, begitu orang masuk, targetnya bukan untung gede per mangkok, tapi rame stabil. Karena kalau rame stabil, duitnya ngumpul dari volume. Terus yang bikin makin aman, orang jarang pulang cuma bawa satu item. Kamu datang mie doang, tapi ujungnya ada pendamping. Itu yang bikin nilai per orang naik. Jadi gini, mereka main di dua tombol barang. Orangnya banyak dan belanjanya naik sedikit. Nah, kalau dikali rame satu toko, kebayang nggak? Waduh, tapi ini bisa gagal total kalau dapurnya lemot. Makanya kunci berikutnya kecepatan. Bukan biar gaya, tapi biar meja muter terus. Nah, kalau meja mutar, artinya kamu nambah kursi tanpa beli kursi baru. Ini bukan sulap, ini ritme operasional. Jadi gini guys, di titik ini, murah itu udah bukan ngurangin untung, tapi ngunci arus orang. Begitu arusnya kekunci, mesin tinggal diputar. Nah, ini nyambung sama konsep cost leadership dari Michael Porter. Menang itu bukan cuma jual murah, tapi punya struktur biaya yang lebih efisien dari yang lain. Jadi gini bro, yang ditiru pesaing seringnya cuma murahnya. Padahal tanpa efisiensi biaya, tanpa ritme dapur, tanpa desain pesanan, murah itu cuma tiket menuju rugi. Nah, rangkuman super singkatnya, murah narik masa, masa bikin rame, rame bikin pesanan nambah, dapur ngebut bikin volume aman, cabang banyak bikin biaya makin turun. Waduh, dan begitu mesin ini jalan, dia jadi kayak roda yang makin lama makin enteng diputar. Kamu dorong sedikit, lama-lama jadi momentum. Jadi gini guys, pelajaran buat kita. Jangan cuma terpekau sama angka murahnya. Coba tanya, sistem apa yang bikin murah itu bisa bertahan? Nah, habis ini kita tutup dengan satu pesan moral, dan gue pingin dengar jawaban kamu. Setelah ngerti cara mainnya, kamu masih lihat murah sebagai hal yang sama nggak? Oke bro, gas ke outro. Tapi ingat ya, yang kelihatan murah itu cuma depanannya.
Yang bikin menang itu mesinnya. Oke guys, jadi kalau kita simpulin, gacoan itu bukan menang karena mie murah. Mereka menang karena murah dipakai buat narik arus orang. Nah, begitu arusnya masuk, mereka bikin pesanan terasa wajar buat nambah, bukan dipaksa. Jadi kamu ngerasa normal aja, padahal itu desain. Terus dapurnya ngejaga ritme biar rame nggak jadi kaos, karena rame itu bisa jadi bencana kalau keluarnya lama. Dan ekspansi bikin mereka makin kuat. Biaya bisa turun, brand makin nempel, dan orang makin gampang mampir. Jadi mesinnya makin enteng diputar. Jadi gini guys, pesan moral buat kita. Kalau lihat brand sukses, jangan cuma lihat murahnya. Tanya, sistem apa yang bikin murah itu bisa tahan lama? Nah, sekarang gue pengen dengar dari kamu. Menurut kamu faktor paling ngaruh itu apa? Antrean, menu, dapur, atau ekspansi? Drop di komentar ya bro. Kalau kamu suka format dokumenter bisnis kayak gini, pencet like biar gue tahu kamu pengen seri lanjut. Dan jangan lupa subscribe guys, karena gue bakal bahas brand lain yang kelihatan murah juga, tapi mainnya bisa beda total. Tulis juga ya bro, kamu mau gue bongkar brand apa selanjutnya? Yang antreannya gila, yang viral, atau yang harganya super murah?